Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, have a nice day. Dear lecturer Mrs. Dr. Eri Besra, and don't forget to all my friends. We are from group 5, which consists me, Amanda Felicia Lutfi with name 21105330011 as moderator, and some of my friends, namely My name is Anissa with name 2110533035. My name is Anissa Ivana Oktaviri with name 2110533007. Saya sendiri Tia Vega Nanda, BP 21105330031. Saya Fades Abkori Wawas dengan nomor NIM 21105320058. Saya Huda Patriatama Wicaksono dengan nomor NIM 2110533045. Saya Muhammad Farid Abrar dengan NIM 21105330448. And yes, this time we will present our PowerPoint entitled E-Commerce Business MLM. As we know, business includes all activities and business to gain profit by providing goods or service needed in the economic system. And in the era that will lead to the 5.0 industrial revolution, there are more and more technologies related to business, or we can call it e-commerce. So therefore, we should be prepared in this digital era business. Now, for further explanation, let's look at the first explanation that will be delivered by Huda. To Huda can be explained. Baiklah, terima kasih Amanda. Saya Huda Patriatama Wicaksono dengan nomor NIM 2110533045 akan menjelaskan what is the SDGs. SDGs adalah seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal, di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dan telah disepakati oleh negara anggota termasuk Indonesia. Melalui SDGs, ini dapat menjadi gambaran bahwa perencanaan pembangunan telah mendukung keberlangsungan rencana pembangunan global sesuai yang diamanatkan dalam target SDGs. Thank you, Huda, for the explanation. So how are you, friends? We already know what SDGs are. So to complete this presentation, the next presentation is given by Fana. To Fana can be explained. Let me introduce myself. My name is Anissa Ivana Oktaviri with name 21105330007. Di sini saya akan menjelaskan apa sebenarnya tujuan dari SDGs ini sendiri. Tujuannya ini sangat banyak, seperti yang pertama, mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam semua bentuk. Yang kedua, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Yang keempat, memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Yang kelima, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Yang keenam, memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Yang ketujuh, memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan serta modern bagi semua. Yang kedelapan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua. The next will be continued by Faris. To Faris can be explained. Selanjutnya, saya Fades Abkori Wawas dengan nomor NIM 21105320058 akan melanjutkan penjelasan mengenai tujuan dari SDG. Yang ke-9, membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membantu perkembangan inovasi. Yang ke-10, mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Yang ke-11, membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan. Yang ke-12, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang ke-13,
mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Yang ke-14, mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Yang ke-15, melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, menghambat dan membalikkan degradasi tanah, serta menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ke-16, mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Dan yang terakhir, menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. E-commerce, electronic commerce, adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa dengan manfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Atau lebih sederhananya, e-commerce ini adalah proses pembelian maupun penjualan produk atau jasa secara elektronik. Thanks to Faris for the explanation. And now for an example of this e-commerce business, I will raise a company, namely the MLM business. MLM business adalah strategi pemasaran berjenjang atau berantai, di mana tenaga penjual atau sales tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. Dalam sistem penjualan piramida atau pemasaran jaringan ini, ada istilah anggota upline dan downline, yaitu orang-orang yang melakukan penjualan produk setelah sebelumnya berdasarkan urutan rekrutan atau pendaftaran. Dalam sistem ini, upline diharuskan untuk mencari downline sebanyak-banyaknya agar mendapatkan bonus atau penghasilannya berlipat-lipat. Nah, dalam fakta di lapangan, sekarang ini memang banyak bisnis MLM yang bermunculan dengan berbagai produk yang ditawarkan. MLM ini kemudian memberi warna tersendiri di masyarakat, sehingga masyarakat sangat banyak yang ingin bergabung di perusahaan atau bisnis MLM ini. Karena dengan adanya teknologi yang maju ini, semua informasi terkait dengan bisnis MLM ini cepat publik atau publish. Maka dari itu masyarakat tak heran jika ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari bisnis MLM ini. Namun dari sinilah kita sebagai orang yang akan ikut bisnis harus waspada dan berhati-hati, karena saat ini telah bermunculan bisnis MLM yang tidak kompeten dan sering melakukan penipuan. Well, how do we not get stuck in this fake MLM business atau yang kita sebut bisnis MLM gadungan ini? Let's listen to the characteristics of a good and safe MLM business from my friend. Today can be explained. Saya akan melanjutkan materi dari Amanda. Saya sendiri Tia Vega Nanda, BP 21105333031, yaitu tentang 10 characteristic of good and safe MLM business. 1. Memilih bisnis MLM yang terdaftar di APLI atau Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Karena untuk mendaftarkan APLI ini tidaklah mudah. Jadi perusahaan yang terdaftar di APLI sudah dipastikan keamanannya. 2. Pemilihan perusahaan MLM yang produknya beragam dan kualitasnya produk itu baik. 3. Harus memiliki badan hukum yang jelas. 4. Upline dan downline-nya sangat saling membantu. Seperti upline mau mengajarkan sistem yang ada di perusahaan yang mengajarkan sukses bersama-sama. 5. Sistemnya adil untuk semua member. 6. Harga produknya masuk akal. Thanks to Dea for the explanation. And every company or business would be better of having
its SGDS. Therefore, the SGDS used by this MLM business will be explained by Nisa and Farik. To Nisa and Farik, can you explain? So Amanda, I will introduce myself. My name is Anissa with NIM 2110533035. Okay, I will continue the material. CGDS about MLM business. Dalam kajian kontemporer, bisnis MLM ini adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya, yang terkait dengan memproduksi, mendistribusikan, menjual, dan membeli barang yang perhatiannya bukan semata-mata pada perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. SGDS about MLM business mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tenaga kerja penuh dalam produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. Ini dibuktikan dengan perkataan Kementerian Perdagangan bahwa Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan sosial di bidang penjualan langsung dan lembaga pemerintahan terkait untuk secara aktif memperjuangkan industri penjualan langsung atau MLM. Dan Kementerian Perdagangan ini juga mengatakan sektor usaha penjualan langsung memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. I will continue the material presented. Before that, let me introduce myself. My name is Muhammad Farik Abrar with NIM 21105330448. SGDS about MLM business mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Next is conclusion. Keberhasilan bisnis e-commerce di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor konsumen. Dari konsumen, ada dua hal yang paling berpengaruh, yaitu security bertransaksi dan kepercayaan. Maka dari ini, para pengusaha e-commerce perlu menerapkan strategi untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan dan security transaksi penggunaan internet, baik konsumen maupun potensial konsumen, dengan memperhatikan faktor-faktor penentu kedua hal itu seperti menjaga reputasi dengan memberikan pelayanan yang handal, menjaga kepuasan konsumen, memperlihatkan profesionalitas, dan lainnya. Thanks my friends for the explanation. Alright everyone, we have explained about the e-commerce business, that the presentation from group 5. If there are mistakes, please forgive me. I close with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.